Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Amelia dari kelas akuntansi 3 dengan nomor BP 23101155110093. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen konflik. Konflik merupakan pertentangan antara dua pihak atau lebih. Daniel Webster mendefinisikan konflik sebagai yang pertama yaitu persaingan atau pertentangan antara pihak-pihak yang tidak cocok satu sama lain, dan yang kedua yaitu keadaan atau perilaku yang bertentangan. Kemudian ada jenis konflik. Yang pertama, konflik dalam diri individu, yaitu individu menghadapi ketidakpastian tentang pekerjaan yang diharapkan. Kedua, konflik antar individu. Yang ketiga, konflik antar individu dan kelompok. Dan yang keempat, konflik antar kelompok dalam organisasi. Dan yang terakhir, konflik antar organisasi. Kemudian ada penyebab konflik. Yang pertama ada komunikasi tidak lengkap, yaitu salah pengertian informasi. Kemudian ada struktur, yaitu pertentangan kekuasaan antar departemen dengan kepentingan yang bertentangan. Yang ketiga yaitu pribadi, ketidaksesuaian tujuan atau nilai-nilai sosial pribadi karyawan dengan perilaku dan jabatan. Kemudian ada metode pengelolaan konflik. Yang pertama yaitu stimulasi konflik dalam satuan-satuan organisasi, yaitu pemasukan pihak ketiga, penyusunan kembali organisasi, pemilihan manajer yang tepat, melakukan yang sama kepada setiap anggota. Yang kedua, pengurangan konflik jika terlalu tinggi atau menurunkan produktivitas, yaitu pendinginan suasana. Dan yang ketiga, penyelesaian konflik, yaitu penekanan dengan cara kekerasan, penenangan, dan penghindaran, kompromi, dan pemecahan masalah. Kemudian ada ciri-ciri konflik. Yang pertama yaitu dua pihak secara berseorangan maupun sekelompok terlibat interaksi yang saling bertentangan. Yang kedua, pertentangan antara dua pihak secara perseorangan maupun kelompok dalam mencapai tujuan atau adanya nilai-nilai atau norma yang saling berlawanan. Yang ketiga, interaksi gejala-gejala perilaku yang direncanakan untuk saling meniadakan, mengurangi, dan menekan terhadap pihak lain agar dapat memperoleh keuntungan seperti status dan jabatan. Kemudian ada strategi mengatasi konflik. Yang pertama yaitu pengenalan, kesenjangan antara keadaan yang ada diidentifikasi dan bagaimana keadaan yang seharusnya. Satu-satunya yang menjadi perangkap adalah kesalahan dalam mendeteksi atau tidak mempedulikan masalah atau menganggap ada masalah padahal sebenarnya tidak ada. Yang kedua yaitu diagnosis. Inilah langkah yang terpenting, metode yang benar dan telah diuji mengenai siapa, apa, mengapa, di mana, dan bagaimana berhasil dengan sempurna. Pusat perhatian pada salah utama dan bukan pada hal-hal sepele, yaitu konflik antar individu. Kemudian ada strategi mengatasi konflik. Yang ketiga, menyepakati suatu solusi, kumpulan masukan mengenai jalan keluar yang memungkinkan dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Saringlah penyelesaian yang tidak dapat diterapkan atau tidak praktis. Jangan sekali-kali menyelesaikan dengan cara yang tidak terlalu baik. Carilah yang terbaik. Kemudian yang keempat, pelaksanaan. Ingatlah bahwa akan selalu ada keuntungan dan kerugian. Hati-hati, jangan biarkan pertimbangan ini terlalu mempengaruhi pilihan dan arah kelompok. Dan yang kelima yaitu evaluasi. Penyelesaian itu sendiri dapat melahirkan serangkaian masalah baru. Penyelesaian tanpa tingkat berhasil, kembalilah ke langkah-langkah sebelumnya dan cobalah lagi. Mungkin hanya itu yang bisa saya presentasikan mengenai manajemen konflik. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.